Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin syedina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dimana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan untuk bertemu secara virtual di forum ini. Tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Rustan S. SPDM Muhum selaku dosen pengampu dari mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, adapun tema talk show kita pada hari ini yaitu dinamika anak dan remaja sebagai generasi 4.0. Nah, di mana di dalamnya kita akan membahas tuntas mengenai remaja dan tahap-tahap remaja, kemudian karakteristik generasi digital, revolusi industri 4.0, dan yang terakhir adalah dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita kali ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Ainis sebagai host pada hari ini, dan kita kedatangan 4 narasumber yang tak kalah pentingnya. Yang pertama ada Dwi Bahyudi sebagai narasumber pertama, kedua ada Indah Pujianti sebagai narasumber kedua, kemudian Sylvia Utami sebagai narasumber ketiga, dan yang terakhir adalah Nandini Manisa sebagai narasumber keempat. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada narasumber pertama kita, Dwi Bahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada moderator yang cantik dan meluangkan kepada saya untuk menjelaskan mengenai pengertian remaja dan tahap-tahap remaja. Nah, yang pertama adalah apa itu remaja? Jadi remaja itu adalah sebuah bentuk masa bagi seseorang baik laki-laki maupun perempuan, yakni masa peralihan antara kanak-kanak yang berusia dari balita yakni 4 tahun hingga 11 atau 12 tahun hingga ke masa tahap dewasa yang pertama, yakni antara usia 21 hingga 22 tahun. Nah, masa peralihan ini ditandai dengan masa awal, yakni adalah masa antara umur 11, 12 hingga 14 tahun, yakni masa di mana kematangan tubuh seseorang, yakni adalah kematangan seksualnya dan maupun kematangan fisiknya. Dan yang kedua adalah kematangan bagaimana dia mengatur emosional dan mengatur tentang bagaimana tata cara berperilaku yang dapat mengatur sistem emosional itu sendiri. Nah, menurut salah satu dokter yakni yang bernama Pierre, bahwa kematangan seseorang dalam tahap remaja itu diatur dengan 3 hal. Yang pertama adalah fisik, dan yang kedua adalah tentang emosional, yang ketiga adalah tentang perilaku. Nah, tahap-tahap ini itu dibagi menjadi 3, tahap masa remaja awal, tahap masa remaja pertengahan, dan tahap masa remaja akhir, yakni tahap yang memasuki kedewasaan seseorang. Tahap masa remaja yang pertama adalah antara umur 12 hingga 14 tahun. Itu ditandai dengan bagaimana dia mulai seperti berubah suara, ya kan, masa anak-anak masuk ke masa remaja. Yang kedua adalah masa tahap remaja pertengahan, yakni di mana kematangan seksualnya misalkan dalam reproduksinya itu sudah mulai. Dan yang ketiga adalah tahap masa remaja akhir, yakni di mana alat reproduksinya itu sudah siap untuk melakukan proses reproduksi, dan kemudian menuju kepada tahap dewasa pertama, yakni usia 21 hingga 22 tahun. Mungkin hanya itu saja dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih.
Ya, sangat menarik sekali ya pembahasan kita mengenai remaja dan tahap-tahap remaja. Em, Mungkin sebelum kita buka sesi pertanyaan, kita lanjutkan dulu untuk pembahasan selanjutnya. Saya panggil narasumber kedua, Indah Pujanti. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang karakteristik generasi Z digital. Generasi Z digital merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan 2010. Generasi Z digital disebut juga dengan generation. Generasi ini adalah mereka yang hidup pada masa digital. Generasi ini lahir saat internet mulai masuk dan berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Generasi ini tidak mengenal masa saat telepon genggam belum diproduksi, saat mayoritas mainan sehari-hari masih dalam kata tradisional. Adapun karakteristik dari generasi Z digital ini, yang pertama ada fase teknologi, di mana adalah mereka yang disebut dengan generasi digital merupakan orang yang mahir dan terbiasa dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk berbagai fasilitas dan aplikasi komputer atau laptop. Yang kedua ada sosial, merupakan orang-orang yang memiliki kecenderungan waktu yang lebih lama untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang di berbagai kalangan. Yang terakhir ada multitasking, adalah mereka yang terbiasa melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih kepada narasumber kedua. Mungkin lanjut saja kepada narasumber ketiga, Sylvia Utami. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya narasumber ketiga akan menjelaskan revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem cyber fisik, internet untuk segala atau Internet of Things, komputasi awan dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas ini yang berstruktur moduler, sistem cyber fisik menguasai proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dan membuat keputusan yang tidak terpusat lewat internet untuk segala. Sistem cyber fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan lewat komputasi awal, cloud computing, layanan internet dan salinan organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai. Berikut ada 4 tahap revolusi industri dari awal hingga saat ini. Yang pertama yaitu akhir abad ke-18, dan yang kedua yaitu awal abad ke-20, dan yang ketiga yaitu awal 1970, dan yang terakhir yaitu awal 2018. Ini merupakan zaman revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sistem cyber fisikal. Jadi itulah materi. Ya, itulah tadi dari narasumber ketiga kita. Selanjutnya kita panggil narasumber keempat kita, Nandini Manisa. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nandini Manisa. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, abad 21 ditandai dengan era revolusi industri 4.0 sebagai abad keterbukaan dan globalisasi. Artinya kehidupan manusia pada abad ini pada abad ke-21 mengalami perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Era revolusi industri 4.0 berdampak pada peran pendidikan, khususnya peran pendidiknya. Dalam konteks pembelajaran abad ke-21, pembelajaran yang menerapkan kreativitas berpikir kritis, kerjasama, keterampilan komunikasi, kemasyarakatan, dan keterampilan karakter
tetap harus dipertahankan bahwa sebagai lembaga pendidikan, peserta didik tetap memerlukan kemampuan teknik dalam tuntutan perubahan mindset manusia abad 21 yang telah disebutkan sebelumnya, menuntut pula suatu perubahan yang sangat besar dalam pendidikan nasional. Yang kita ketahui, pendidikan kita adalah warisan dari sistem pendidikan lama yang isinya menghafal fakta tanpa makna. Merubah sistem pendidikan Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Dikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analisis dan kerjasama, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Adapun dalam rangka mewujudkan keterampilan pengetahuan abad 21, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Kurikulum 2013 revisi 2017. Kurikulum ini diharapkan mampu menjawab kritik dan masalah kita ketika Kurikulum 2013 diberlakukan. Di Kurikulum 2013 dan juga revisi 2017 tetap menegaskan mengenai pentingnya keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 dianggap bisa memperkuat modal sosial atau social capital, modal intelektual atau intellectual capital, biasa disingkat dengan 4C, yaitu yang pertama, komunikasi atau communication adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, yakni kolaborasi atau collaboration, yaitu kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, yakni critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Merupakan kemampuan memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang keempat, creativity and innovation. Kreativitas dan inovasi merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, sangat menarik sekali ya pembahasan dari keempat narasumber kita pada hari ini. Dan selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada penanya. Dan untuk narasumber pertama, ada penanya dari Saudari Della Puspita. Dia menanyakan bahwa apa yang terjadi pada masa remaja awal antara umur 14 tahun pada seseorang. Kepada narasumber pertama, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada pertanyaan dan terima kasih kepada moderator mengembalikan kepada saya lagi mengenai pertanyaan apa yang terjadi pada seseorang pada saat masa remaja awal. Jadi masa remaja awal seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa masa remaja awal itu dimulai antara tahap 12 sampai 14 tahun. Nah, yang terjadi di sini memang itu secara fisik itu seseorang itu mulai merasa heran dengan apa yang terjadi pada dirinya. Yang pertama adalah perubahan fisik pada tubuhnya. Misalkan situ sudah terjadi bagi seorang perempuan itu mengalami masa masa haid di situ. Dan selain itu secara emosional juga seorang misalkan baik itu laki-laki maupun perempuan itu sudah mulai mudah tertarik kepada lawan jenisnya. Nah, secara emosional maupun fisik di situ sudah mulai terjadi. Maka seseorang juga itu mulai terheran sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Sebenarnya dia memasuki pada tahap masa remaja awal. Selain itu juga misalkan perubahan suara itu sudah mulai terjadi di situ. Nah, kemudian masuk ke tahap remaja pertengahan itu mulai pematangan seksualnya. Jadi itu saja pada masa tahap remaja awal itu misalkan perubahan suara itu terjadi, perempuan itu sudah mengalami yang namanya haid, yang kemudian itu mulai mudah tertarik kepada lawan jenisnya. Mungkin hanya itu saja. Mungkin kalau ada kekurangannya mohon maaf, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.
Ya, itulah tadi jawaban dari narasumber pertama kita. Bagaimana dengan penanya? Apakah dapat diterima? Ya, terima kasih kepada penanya. Selanjutnya kita berpindah kepada materi kedua atau narasumber kedua kita, di mana penanya di sini bernama Rahmat Hidayat. Dia bertanya tentang cara memperlakukan anak sesuai karakteristiknya. Kepada narasumber kedua, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari host, di mana pertanyaannya adalah sebutkan cara dalam memperlakukan anak sesuai dengan karakteristiknya. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk memperlakukan anak sesuai dengan karakteristiknya, yang pertama ada pemberian penghargaan atau rewards, di mana pemberian penghargaan kepada anak bisa dalam bentuk mainan, uang, makanan, dan lainnya. Yang kedua, membiasakan disiplin. Disiplin pada anak bertujuan agar anak dapat memiliki kontrol terhadap dirinya dengan menanamkan kepercayaan diri mereka sendiri. Yang ketiga ada time out, adalah proses bagi anak untuk menenangkan diri dan menyadari kesalahannya. Yang keempat ada role modeling, anak belajar dari mengamati tingkah laku, perbuatan, pandangan, pemikiran, cara berkomunikasi dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Yang terakhir adanya dorongan semangat untuk memperoleh perilaku positif pada anak. Mungkin sekian yang dapat saya berikan jawabannya. Saya kembalikan kepada host. Ya, itulah tadi jawaban dari narasumber kedua kita. Selanjutnya ada pertanyaan untuk narasumber ketiga dari saudari Niken Ayu. Dia menanyakan tentang bagaimana strategi yang dilakukan atau disediakan pada revolusi 4.0. Kepada narasumber kita ketiga, maksud saya persilahkan. Ya, jadi sudah ada pertanyaan dari penanya. Pertanyaannya yaitu, strategi apa sih yang harus dipersiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0? Jadi strategi yang pertama yang perlu disiapkan demi menghadapi revolusi industri 4.0 yaitu adalah dengan cara meningkatkan barang dan material. Yang kedua yaitu tingkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu menggunakan Internet of Things, dan yang keempat yaitu membuat aturan dan kebijakan baru, dan yang kelima yaitu memperluas networking. Jadi itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi jawaban dari narasumber ketiga kita. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber keempat untuk menjawab pertanyaan dari Nunu Kuraini tentang tantangan apa yang dihadapi guru pada era 4.0. Kepada narasumber kita, saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai tantangan apa yang dihadapi guru di era revolusi 4.0. Di era revolusi 4.0, peran guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Akan tetapi, diperlukan guru yang profesional yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang tepat. Guru harus segera berbenah untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi digital. Perlu diingat bahwa jumlah penduduk yang masih muda akan menuntut pada pola pengajaran yang baru sesuai dengan zaman yang sedang berjalan, agar pola pengajaran sesuai dengan generasi milenial. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari narasumber kita. Sangat menarik sekali ya jawaban-jawaban dan materi kita pada hari ini. Sebelum saya menutup talk show kita pada hari ini, saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang dibawakan oleh narasumber kita. Jadi, masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dimulai pada saat
terjadinya kematangan seksual, yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Generasi Z merupakan orang-orang yang lahir pada kurun waktu sejak tahun 1995. Nah, sampai pada tahun 2010 generasi Z disebut juga dengan generasi digital, ya. Kemudian industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Merupakan tren otomatis dan pertukaran data dalam teknologi. Kemudian pada era revolusi 4.0 yang berdampak pada peran pendidikan, khususnya peran pendidikan di Indonesia. Peran pendidik mempertahankan sebagai penyampaian pengetahuan, maka mereka akan kehilangan peran seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan metode pembelajarannya. Kemudian kondisi tersebut harus diatasi dengan menambahkan kompetensi pendidikan yang mendukung pengetahuan untuk eksplorasi dan penciptaan melalui pelajaran mandiri. Mungkin itu saja kesimpulan talkshow kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.